Hari ini kebetulan panas banget sampai 28 derajat. Panas banget untuk ukuran di London. Tapi ini buat teman-teman nanti yang mau kesini tetap harus siap-siap ya, jaga bawa persediaan jaket yang hangat. Tetap harus, karena di London, di Inggris itu cuacanya tuh cepet banget berubah-ubah. Kadang nggak cuman hari demi hari ganti, jam demi jam bisa berganti-ganti. Halo, apa yang dilihat kita di belakang sana itu? Yuk, kita nanti bakalan explore di sana ya. Ini kita di sini ngopi-ngopi, minum es teh ya, atau mungkin mau minum kopi. Yang jelas tempatnya santai banget di sini, relax suasananya. Para wisatawan enjoy, terutama sekarang lagi Mei ya, ini Mei jadi masuk musim summer. Hari ini kebetulan panas banget sampai 28 derajat. Panas banget untuk ukuran di London. Tapi ini buat teman-teman nanti yang mau kesini tetap harus siap-siap ya, jaga bawa ini persediaan jaket yang hangat. Tetap harus, karena di London, di Inggris itu cuacanya tuh cepet banget berubah-ubah. Kadang nggak cuman hari demi hari ganti, jam demi jam bisa berganti-ganti cuaca. Ini harus tetap persediaan baju hangat kalau di sini. Tapi sekarang suasananya sangat-sangat enak. Dan kebetulan ini sebagai informasi sedikit ya, dari Buckingham Palace ini dekat dari sini 5 menit jalan. Di daerah Victoria Street ada warung Indonesia namanya Triple Hot Spicy. Di sana kamu bisa makan makanan Indonesia yang mungkin kangen ya sama makanan Indonesia. Ada menunya, pokoknya autentik semua, bikin betah dan bikin nggak bakalan kangen lagi lah untuk mengobati kangen. Tempatnya deket, kebetulan deket sama weekend ya, nanti bisa minum teh, apalagi minuman yang sangat otentik Indonesia, es cendol juga ada ya. Jadi silakan nanti di sini kalau kesini dicoba buat teman-teman yang datang ke London. Yuk kita teruskan, kita lanjut lagi. Cheers.
dekat saya ada Patung Nelson Mandela, dan di sekitar sini di Westminster Square ada banyak patung-patung pahlawan terkenal di dunia ya. Yuk kita eksplor lagi. Siap. Aku sebetulnya juga agak mengerti ya, kenapa lambang negara Inggris ini yang paling utama kok Big Ben, dan jadi ikon paling terkenal di London ya. Padahal London Big Ben itu cuman ya apa? Cuman ada jam gadang aja kan, ada jamnya aja. Tapi menurutku memang penting ya menggambarkan bahwa waktu, times itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan kita udah diingatkan di dalam Al-Quran ya, masa ya, ada surat di dalam Al-Quran, masa, time itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Makanya mungkin ini juga berhubungan banget dengan kebiasaan atau kebudayaan, culture-nya orang Inggris ya, yang selalu tepat waktu, selalu menghargai waktu ya, nggak molor-molor kalau ada acara, nggak datang terlambat kalau diundang orang ya. Mungkin ini hal yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita tiru kebaikannya. Jadi biar itu mungkin bisa merubah semuanya pola kehidupan kita. Sekarang aku tepat di depan Big Ben yang akan kita explore nanti, jalan-jalan bersama ya, sambil menikmati lorong-lorong setiap sudut di daerah Big Ben. Nanti kita ambil tempat-tempat sub-subnya yang bagus-bagus. Jadi nanti teman-teman yang pengen jalan-jalan ke London bisa langsung cus ke sini, sudah tahu spot-spotnya, nggak nyasar lagi. Oke teman-teman, saya juga ingin mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, channel Zukni Wong London ya. Dari saya sendiri, Zukni, saya sudah sekitar 27 tahun di Inggris, mengembara, merantau, dan akhirnya bisa settle di sini. Jadi nanti teman-teman yang pengen jalan-jalan ke London bisa mungkin minta konsultasi, bantuan apa-apa bisa saya bantu ya. Tapi mau buat teman-teman yang mau selonjoran aja di rumah sambil lihat dari channel ini, jangan pernah kecewa. Nanti saya ajak lihat semuanya, dan nanti saya akan bercerita banyak tentang Big Ben dan mungkin liku-liku kehidupan saya di sini ya. Oke, gitu aja, kita cus.
Oke, ini situasi di sekitar depan tempat ada masih sedikit renovasi. Nah, itu tepat jam 1 kayaknya sekarang teman-teman, belnya lagi berdering. Nah, ini di depan kita sekarang ini bagian dari Westminster Abbey ya teman-teman. Westminster Abbey itu katedralnya untuk London, Westminster sini ya, tapi ini bagian ujungnya. Nanti kita akan bikin konten tersendiri untuk Westminster Abbey ya. Ini reruntuhan seperti ini teman-teman, kita lihat ini adalah bekas dari kerusakan dulu ya waktu dibom daerah sini. Ini masih kelihatan. Yuk kita shoot lebih dekat ya teman-teman, biar bisa lihat arsitekturnya. Itu jauh di sana di background belakang itu Big Ben-nya ya, Big Ben-nya yang terkenal itu di ujung sebelah belakang sana. Tapi kita ini dari sebelah ujung selatan. Jadi saya memang sengaja ada di sini biar teman-teman bisa melihat gedung parlemennya ya. Ini gedung parlemennya ini masih dipakai teman-teman sampai sekarang, dan ada turnya biar buat wisatawan bisa masuk lihat dalamnya, tempat parlemen sidang gitu-gitu ya. Jadi yang ini namanya House of Lords teman-teman ya, ada 2 blok. Jadi ini House of Lords parlemennya, ada di sebelah sisi seberang jalannya itu namanya House of Commons ya. Nah, ini teman-teman ya depannya. Oke, ini teman-teman tempat untuk minum orang umum ya di sini. Oke teman-teman, ini kita di ada taman tersembunyi ya di sampingnya House of Parliament. Ini namanya Victoria Garden. Ini pas di sampingnya House of Parliament teman-teman ini, tapi tamannya agak tersembunyi, nggak banyak orang tahu. Kita ajak ke sini, nanti kita akan shoot di sini. Pas kita lokasinya di sebelahnya Thames River, brother. Thames River namanya teman-teman ya. Mungkin kalau orang-orang teman biasa kalau kita panggilnya River Thames, tapi kalau orang-orang Inggris bacanya Thames River. Thames River. Sekarang saya ini dapat spot yang paling bagus ya. Ini spot titik biasanya untuk dipakai siaran ya dari BBC. Kalau ada berita-berita penting, breaking news, mereka ngambil spotnya yang dari sini, yang meliput tentang suasana politik,
ada berita-berita baru di Inggris, biasanya spotnya ngambilnya dari sini ya. Ini di depan House of Parliament ya, tapi agak di ujung ke sebelah selatan. Ini kita di sebelah kita ini tepatnya ada bagian namanya Victoria Tower. Jadi di sini di House of Parliament ini teman-teman ada 2 tower yang besar ya. Ada Victoria Tower sama Elizabeth Tower. Elizabeth Tower itu sebetulnya nama zaman dahulu sebelum jadi Big Ben sekarang. Nah, tapi sekarang nama jadi Big Ben. Bahkan sebelum Big Ben kan ada pernah Elizabeth Tower. Terus zaman bahalanya lagi itu namanya Clock Tower. Nah, itu memang sejarahnya agak masih nggak jelas ya siapa kapan gantinya gitu-gitu dan kenapa, tapi akhirnya sekarang namanya jadi Big Ben ya, yang terkenal menjadi lambang kota London. Tapi sebetulnya ya itu ada 2 tower ya teman-teman, ada Elizabeth Tower sama Victoria Tower. Nah, ini kita sebenarnya yang lebih tinggi di Victoria Tower nih yang detailnya lebih bagus. Mungkin teman-teman kalau bisa lihat dari belakang sana, di belakang tempat saya sana kelihatan semua ya. Itu kalau nanti kita shoot detailnya bagus sekali ininya, arsitekturnya ya, detail-detailnya. Nanti kita coba kita shoot lebih dekat biar teman-teman bisa melihat secara detail. Tapi di sini saya senang banget bisa mengajak teman-teman ke spot tempat BBC siaran di sini. Di sini tempat paling bagus, tempat paling mungkin seluruh dunia atau seluruh rakyat Inggris kalau ada berita-berita penting ngambil spotnya nih di sini nih. Jadi kita dapat momen yang paling berharga sekarang. Dan kebetulan cuaca cerah hari ini. Saya agak selonjoran, seneng banget di rumput yang nan hijau kayak gini, rasanya seger banget teman-teman ya. Mungkin sekalian ngobrol buat teman-teman juga ya, buat sharing aja selama kehidupan di sini di UK ya. Jadi teman-teman nanti saya cuma sekedar sharing aja menurut pandangan saya ya, yang karena saya sudah tinggal di sini cukup lama, jadi bisa merasakan perubahannya dari sejak dahulu kala terus sampai sekarang. Itu memang agak berubah ya. Jadi London ini sudah menjadi kota yang mungkin bisa dikategorikan metropolitan ya, karena udah multi etnis banget dan operasionalnya tuh bahkan banyak yang sudah 24 jam. Jadi udah metropolitan dan multi etnis. Jadi teman-teman nanti kalau yang pengen kesini, pengen jalan-jalan, sudah nggak perlu gimana ya, merasa berkecil hati, merasa inferior gitu-gitu ya. Jadi karena di sini semuanya udah mayoritas di London, tengah kota London sini kehidupannya itu sudah banyak dirunningkan, diisi sama orang-orang asing mayoritas. Jadi orang asingnya sendiri sudah semakin berkurang dan mungkin mereka mencari tempat-tempat yang lebih nyaman di pinggir-pinggir, dan di tengah kotanya itu sudah banyak sekali orang-orang asing yang bekerja di sini. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan asing yang sudah buka cabang di sini ya. Jadi di sini sudah menjadi kota yang internasional banget, yang sangat welcome dari segala aspek. Mungkin makanan juga udah gampang, secara bahasa juga sangat sangat welcome gitu. Jadi nggak mempersulit kita. Jadi kalau di mana-mana kita pengen komunikasi, apalagi Inggris ya, bahasa Inggris itu sudah diterima oleh semua orang. Jadi mereka
sangat menerima walaupun kita mungkin masih AIU bahasa Inggrisnya ya, tapi nggak apa-apa, mereka masih mau mendengar, masih mau menerima kekurangan bahasa kita. Jadi percaya diri aja, ngomong sebisanya, tanya dengan sopan. Yang penting kalau ngomong bahasa Inggris tuh ya modal utama itu paling nggak tuh body language lah ya, smile. Paling nggak, kalau paling aman teman-teman kalau udah bisa bilang dan sering ya, dan di sini dibiasakan sering kata-kata thank you sama please itu jangan sampai ketinggalan ya. Biasanya kita suka lupa kalau ngomong nggak pakai please. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak ngomong di sini nggak pakai please itu suka di apa ya, sama orang sini tuh suka di dirty look. Taruh nggak, dirty look tuh kayak dipelirii gitu, kayak dipelirii kotor gitu. Kok ini orang kok kayak nggak sopan, padahal kita kurang mengucapkan keyword please. Padahal dengan kata-kata tambahan please itu akan merubah suasana, akan menjadi kita mudah dan bisa diterima sama lokal di sini. Jadi itu yang penting. Thank you, good morning, please, wajib digunakan. Terus body language yang baik ya. Kalau sopan dan courtesy kayak gitu mungkin kita udah bisa lah kayak gitu semua ya. Tapi kadang-kadang kita lupa mengucapkan itu di dalam percakapan kita. Padahal mungkin teman-teman bahasa Inggrisnya semua udah oke dari Indonesia, cuman kadang-kadang kalau lupa kata-kata please, misalkan di restoran minta can I have some water, kadang-kadang kalau lupa please itu aja udah waiternya udah mulai sewot sama kita. Jadi dengan tambahan kata-kata simple sederhana please akan merubah suasana, akan menjadi kita menjadi lebih blending ke society, ke masyarakat di sini lebih nyaman dan lebih enak. Itu aja pesan saya hari ini. Sebetulnya nanti di konten-konten lain, di celah-celah perjalanan kita, nanti akan saya sampaikan, bagikan, sharing pengalaman saya di lapangan di sini yang langsung saya rasakan, yang mudah-mudahan nanti juga bisa memberi memberi clue, memberi inspirasi buat teman-teman bagaimana sih caranya ya biar bisa mudah langsung masuk blending ke kehidupan di sini dengan nyaman, dengan baik. Kira-kira itu aja teman-teman ya yang aku bagikan. Kita mau lanjut shoot berikutnya ya yang detail. Ya, ciao, thank you. Oke, ini monumen di depan House of Parliament teman-teman. Ini patungnya Pangeran George ya, pangeran terdahulu George 1910 sampai 1930 teman-teman. Yes. Oke teman-teman, ini memorialnya Golden Jubilee dari Ratu Elizabeth. Golden Jubilee Queen Elizabeth. Oke teman-teman, ini di kanan kita gedung House of Parliament teman-teman ya. Nah, kalau di sebelah kirinya ini sudah bagian dari
Westminster Abbey ya teman-teman, Westminster Abbey. Ini tempat katedralnya kemarin menikahnya Kate dan Williams. Kemudian kemarin yang upacara besar itu meninggalnya Ratu Queen Elizabeth, meninggalnya diupacarkan di Westminster Abbey teman-teman. Teman-teman, ini di lorong-lorong di sudut-sudut sekitar Westminster House of Parliament ya. Di sini dikelilingi banyak kantor-kantor pemerintahan ya, kantor-kantor minister, kantor-kantor kementerian. Jadi di sini kelihatan masih banyak banget orang-orang asli, orang putih, orang Inggris. Ini spot bagus ya, cuman momennya harusnya ngambilnya kalau pagi, mataharinya dari the other side. Jadi ini backlight ya, jadi kurang bagus. Tapi struktur arsitekturnya kelihatan semua ya, jembatan Westminster Bridge, Big Ben, and Westminster Building Parliament ya, lengkap semua di sana. Dan di belakang saya persis ini River Thames, Sungai Thames, sungai yang membelah kota London. Ya, kita lanjut.